Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan gembira. Perkenalkan, nama ibu Elva Rolita SPD. Bisa dipanggil Ibu Elva. Semangat untuk belajar hari ini ya anak-anak ibu. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Ya, berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, kita harus rajin ya menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Caranya dengan yang pertama, menjaga pola tidur. Dianjurkan tidur minimal 8 jam setiap hari. Yang kedua, minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Yang ketiga, olahraga rutin karena banyak gerak, banyak manfaat. Yang keempat, mengkonsumsi sayur dan buah, serta yang kelima, menjaga kesehatan dengan mandi setiap hari, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan membuang sampah pada tempatnya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-6. Bersama Ibu Elva Rolita SPD. Dengan muatan materi yang pertama, PJOK, yaitu variasi gerak dasar dalam permainan bola zigzag. Yang kedua, bahasa Indonesia, melakukan wawancara. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati peragaan dari guru, siswa mampu menjelaskan variasi gerak dasar dalam permainan bola zigzag dengan benar. Yang kedua, setelah peragaan dari guru, siswa mampu mempraktikkan variasi gerak dasar dalam permainan bola zigzag dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menerapkan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Yang kelima, dengan melakukan refleksi, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, dengan melakukan refleksi, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Nah, pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-6, apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Permainan bola zigzag adalah suatu macam bentuk latihan yang dilakukan dengan gerakan berkelok-kelok melewati rambu-rambu yang telah disiapkan. Tujuannya untuk melatih kemampuan berubah arah dengan cepat. Untuk memahami lebih jelasnya bagaimana cara permainan bola zigzag, coba kita lihat video berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video tadi? Kalian sudah memahami kan permainan bola zigzag? Nanti bisa kalian praktikkan di rumah ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan wawancara?
Kalau pernah, masih ingat tidak bagaimana pertanyaan yang baik dalam wawancara? Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, sesuai topik. Artinya, topik yang dibicarakan harus sesuai. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang keenam, bahasa yang benar. Dan yang terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Nah, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya yang pertama, kita buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan sikap yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Yang keempat, berbicara dengan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok pembahasan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, sebaiknya yang pertama, kita perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kesebelas, hormati petunjuk narasumber. Dan yang terakhir, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber, serta mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, jangan lupa mohon diri, ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Baiklah anak-anak, kita akan istirahat sejenak, pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini Ibu akan menampilkan video contoh dalam melakukan wawancara. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu mengganggu, minta waktunya sebentar. Kami dari kelas 4E mendapatkan tugas untuk mewawancara tentang tumbuhan dan hewan yang disukai dan cara merawatnya. Berikut pertanyaan dari kami. Apa tumbuhan yang Ibu sukai? Tumbuhan yang Ibu sukai, Ibu suka bunga mawar. Bagaimana cara merawat tumbuhan bunga mawar? Bunga mawar disiram, kemudian diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga diberi pupuk. Berapa hari sekali Ibu menyiram tumbuhan mawar? Cukup sehari sekali. Mengapa Ibu menyukai bunga mawar? Karena baunya harum, kemudian indah untuk dipandang dan juga bisa untuk penghijauan. Apakah Ibu juga menyukai hewan? Ibu juga suka hewan. Hewan apa yang Ibu sukai? Ibu suka hewan kucing. Mengapa
ibu menyukai kucing? Karena kucing itu hewannya lucu, hewan kesayangan Nabi juga. Dan apalagi ramah kepada semua orang. Bagaimana cara merawat kucing? Cara merawat kucing, kalau itu diberi makan. Kemudian kalau seminggu sekali, kadang suka dimandikan. Kalau sempat dibawa ke dokter hewan, siapa tahu ada rabies, kita bisa suntik anti rabies. Nah, setelah menyaksikan tayangan tadi, kalian sudah tahu kan bagaimana proses wawancara? Pertanyaan apa saja yang diperlukan? Ingat ya, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Kuncinya adalah adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita masuk ke materi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hak adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Nah, Ibu punya tugas untuk kalian. Sekarang siapkan buku dan alat tulisnya. Silahkan dicatat dulu ya. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, ya, tanaman yang saya tanam dapat tumbuh dengan baik karena faktor pertumbuhannya tercukupi. Saya menyiramnya dan diberi pupuk. Faktor pertumbuhan tanaman meliputi air, cahaya, pH tanah, nutrisi, dan karbon dioksida. Yang kedua, saya merawat tanaman dengan cara menyiramnya setiap pagi dan sore dan memberi pupuk setiap minggu supaya tanamannya tumbuh subur dan bagus. Dan untuk tanaman bunga cepat berbunga. Yang ketiga, kurang memperhatikan kondisi tanaman, apakah kurang nutrisi misalkan air, pupuk, atau kurangnya sinar matahari. Yang keempat, hak saya dalam kegiatan menanam adalah mendapatkan hasil dari kegiatan menanam yang sudah dilakukan, seperti mendapatkan oksigen yang cukup, melihat indahnya bunga, menikmati sayuran dan buah-buahan. Kewajiban saya adalah terus melakukan kegiatan menanam tersebut. Manfaat menanam pohon untuk membersihkan udara hingga meredakan stres. Yang kelima, apabila kita melalaikan kewajiban kita, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Bahkan bisa mati sehingga kita tidak ada kesejukan dan pemicu pemanasan global. Baiklah anak-anak, kita akan istirahat sejenak. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Elva. Kalian kan sudah mempelajari pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekarang, kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa? Nah, mari kita buat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama. Pada materi PJOK, kita bermain bola zigzag. Pada materi PPKN, kita mendiskusikan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, pada materi Bahasa Indonesia, kita melakukan simulasi wawancara. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu mohon maaf jika dalam pembelajaran kita pada hari ini terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.